Peperangan modern tidak terlepas dari kendaraan tempur tank sebagai garda terdepan dalam perang darat. Untuk menguasai sebuah area, tank selalu dikerahkan untuk melindungi prajurit dari serangan senjata ringan, senapan mesin dan granat. Akan tetapi dengan adanya kehadiran senjata anti-tank, menjadikan tank terlihat lemah dan menjadi bulan-bulanan. Anti-Tank Guided Missile alias ATGM menjadi salah satu alutsista yang hendak dipenuhi kapasitasnya oleh Indonesia untuk meningkatkan kesiapan dalam perang darat. Infanteri militer Indonesia saat ini dilengkapi dengan ATGM kelas Wahid yakni FGM-148 Javelin. Javelin menjadi ATGM paling berbahaya saat ini dan untungnya Indonesia mempunyainya. Satu unit ATGM Javelin dibanderol 3 miliar rupiah. Kerugian Rusia atas hilangnya MBT mereka di Ukraina akibat Javelin sangat besar. Bayangkan saja Ukraina cuma perlu satu unit Javelin seharga 3 miliar rupiah untuk menghancurkan T-80 yang dibanderol seharga 47 miliar rupiah per unit. Efektivitas tempur seperti inilah yang diajarkan NATO ke negara lain pemakai senjata buatannya termasuk Indonesia. Indonesia tentunya melihat ATGM Panggul yang dibawa prajurit infanteri untuk melawan MBT seperti di Ukraina sangat efektif. Maka Indonesia membuat sendiri ATGM yakni senjata lawan tank, SLT. SLT saat ini tengah tahap pengembangan. SLT juga sudah diuji coba di Pusdikif. PT Dahana, Persero, dan PT Harif Daya Tunggal Engineering berkolaborasi dalam pembuatan senjata lawan tank, SLT. SLT tersebut saat ini telah sukses melakukan uji dinamis untuk mengetahui jarak tempuh serta stabilitas roket ketika diluncurkan. PT Dahana akan merancang SLT untuk latihan terlebih dulu. Setelah sukses maka ia akan menambahkan hulu ledak di SLT sehingga benar-benar bisa digunakan dalam pertempuran. Pada tahap awal, SLT yang akan dibuat ini merupakan SLT latih di mana digunakan untuk keperluan latihan. Kedepan, SLT ini akan dibekali dengan warhead sehingga dapat dipergunakan sebagai senjata untuk pertahanan, jelasnya. Direktur Teknologi Pengembangan PT Dahana, Persero, Suhendra Yusuf RPN mengatakan jarak tembak efektif roket SLT mencapai 300 hingga 600 meter. Uji dinamis, terbang, roket bisa mencapai jarak 300 meter. Namun, sementara ini pencapaiannya sudah 600 meter. Jadi tinggal pengubahan sudut tembaknya saja. SLT nantinya berguna bagi infanteri militer Indonesia melumpuhkan kendaraan lapis baja lawan. Sehingga musuh tak punya perlindungan lagi dari rampur yang mengawalnya. Dalam medan peperangan, tank merupakan senjata berbahaya yang sering digunakan untuk membuka jalur pasukan infanteri. Dengan kemampuannya bermanuver serta dilindungi dengan baja, tank seringkali membuat musuh kewalahan. Namun, bukan berarti tank tak bisa untuk dikalahkan. Untuk melawan tank, Indonesia membangun senjata lawan tank. Kemandirian Indonesia dalam memproduksi sendiri anti-tank ini akan membuat Indonesia kuat dalam menghadapi ancaman perang di masa depan. Di sisi lain, Indonesia juga bisa menjadi negara pengekspor anti-tank ke negara lain dengan menawarkan harga bersaing di pasar ekspor alutsista.